sehingga setiap saat kami boleh menyantapnya dan menjadikan rema dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam. Siapkan dulu nanti Yesaya 6 dan Yesaya 61 dan 62. Ya. Yesaya 6, terus Yesaya 91 dan 92. Termasuk Mika, ya, Mika. Ya, nanti saya sebutkan Yesaya 6, 61 dan 62 termasuk Mika. Udah, biar cepat nanti. Tadi kita menyanyikan lagu yang sungguh indah, yaitu persembahan syukur. Persembahan syukur. Kalau zaman nabi-nabi dahulu memberikan persembahan syukur adalah persembahan bakar-bakaran. Ya, sekarang ini persembahan syukur kita bukan bakaran lagi, bukan kambing, domba, lembu, burung merpati, burung terkukur, tetapi persembahan kita adalah melakukan kebajikan, kebenaran, ya, kasih sesama manusia dan memberikan hatinya disunat. Itulah persembahan yang kudus, yang bersyukur kepada Tuhan. Bukan makanan dan minuman lagi engkau berikan dan saya kepada dia. Bukan emas dan perakmu, ya, tetapi hatimu, ya, kebajikan, kemurahanmu kepada sesama manusia. Ya, termasuk puasa yang benar adalah puasa bagaimana engkau melakukan itu. Kasih kepada sesama manusia. Tidak salah Anda melakukan puasa, tidak makan, tidak minum berhari-hari, tidak ada yang salah. Ya, menguduskan Anda dari makanan dan minuman, menjaga bagaimana saudara-saudara bisa taat dengan firman Tuhan, bisa patuh, bisa disiplin dan sebagainya. Jadi bukan lahiriah yang kita tunjukkan kepada Tuhan kita, tetapi semata-mata bagaimana pekerjaan roh, yaitu pekerjaan di mana kita menganggap manusia itu sama dengan diri kita. Dan terutama lagi bagaimana kita lebih mengasihi Tuhan Allah kita daripada diri kita sendiri. Amin. Amin. Buka Ibrani 13. Ibrani 13 ayat 15. Coba ada yang baca yang keras. Tolong yang keras. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Lanjut ke 16. Yang kuat. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Sebab itu marilah kita oleh Dia, oleh Tuhan Allah kita, senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah Elohim, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya, nama Tuhan. Dan janganlah kamu lupa untuk berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah Elohim. Cukup jelas. Tidak ada lagi zaman-zaman bakaran. Ya. Kalau dulu Anda berbuat dosa, setidak-tidaknya burung merpati, burung terkukur dan sebagainya. Ya. Perjanjian kita sudah diperbaharui. Ya. Bahkan orang Israel keluar dari tanah Mesir sudah diperjanjian diperbaharui. Bahkan zamannya Musa, zamannya Abraham, zamannya Daud selalu diperbaharui dan diperbaharui. Yaitu janji keselamatan adalah yang ayat 16 ini lakukan. Ya, maka itu tidak ada lagi perbedaan bangsa dan suku di hadapan Tuhan. Semua sama di hadapan Tuhan. Itu yang pernah saya katakan dalam Roma 1 ayat 16. Yang keras coba suaranya. Roma 1 ayat 16. Ya. Yang keras. Injil adalah terus. Injil adalah kekuatan Allah. Dibaca yuk. Aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah
yang menyelamatkan setiap orang percaya. Semangat amalmu, orang yang berdiri tetapi bukan orang Yunani. Tidak ada lagi perbedaan Yahudi dan Yunani. Ya, tidak ada lagi orang Samaria dan sebagainya. Yang adalah orang yang percaya. Jadi tidak ada perbedaan suku dan bangsa lagi di hadapan Tuhan sejak diperbaharuinya perjanjian itu. Istilah Israel bukan istilah badania lagi, tetapi istilah bagaimana orang yang dikasihi Tuhan, itulah yang disebut orang Israel. Ya, bagaimana dulu berperang dengan Firaun, ya, yang bangsa-bangsa yang menyembah Baal, ya, tatkala sudah ditunjukkan bagaimana jalan-jalannya kepada Musa seperti Mazmur 103, ya, sering saya katakan dalam Mazmur 103, dia sudah menunjukkan jalan-jalannya kepada Musa dan perbuatan-perbuatan ajaibnya kepada bangsa Israel. Ya, itu pada saat zaman Musa. Sekarang ini perbuatan ajaibnya adalah bagaimana kita dituntun dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena kita tidak dipersiapkan untuk berperang sekarang ini dalam peperangan fisik. Tetapi peperangan kita adalah peperangan melawan roh-roh yang di angkasa ini. Peperangan bagaimana melawan kelaliman, ya, untuk melakukan kebajikan. Ini yang sekarang berbeda pada zaman perjanjian lama, perjanjian yang sudah diperbarui oleh Kristus Yesus, di mana hukum kasih adalah hukum yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, karena di situ bertolak, kebenaran bertolak dari iman dan dipimpin oleh iman. Di dalam ayat selanjutnya Roma 1 ayat 16 itu, ya, bertolak dari iman dan dipimpin oleh iman. Karena itu kita bisa percaya dan diselamatkan oleh karena kasih Kristus. Ya, itu dulu saya meresponi lagu kita tadi. Korban syukur kita yang sesungguhnya adalah, sekali lagi, korban kebajikan yang kita lakukan kepada sesama manusia. Bukan korban kelaliman, dengki, benci, penipuan, fitnah, dan sebagainya. Ini yang kita lawan sekarang ini. Dengan kebajikan dan kemurahan, inilah korban yang berharga di mata Tuhan. Sekarang saya masuk kepada sekarang ini sudah bulan November, di mana ini sudah, kalau zaman sebelum Covid sudah di mana-mana ini sudah panitia Natal, ya. Dan mungkin pun saudara-saudara sudah membicarakan itu, saya tidak tahu, ya. Karena kebanyakan mungkin kita di sini akan bernatal di sini, ya. Dan sekarang bulan November ini bulan persiapan, ya, di mana orang merayakan secara dunia bulan Desember ini tentang kelahiran Yesus Kristus. Sampai sekarang diperdebatkan bahwa dia bukan lahir Desember, tetapi bulan yang lain. Itu bagi kita tidak ada persoalan itu, ya. Kita bukan bersoal masalah kelahirannya bulan kapan, hari apa, jam berapa. Yang pasti kita baca pertama yang saya katakan tadi, Yesaya 6. Yesaya 9 tadi saya katakan, ya. 6. Ada saya sebut tadi 6? Coba dibuka dulu Yesaya 6 itu ayat 9 aja. Yesaya 9 aja itu terlalu panjang, ya. Tapi dari ayat 5 saja terlalu panjang Yesaya 9. Coba. Satu orang membaca yang suaranya keras, ayo. Yesaya 9 ayat 5. Terus. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ya, di sini El Gibor, istilah bahasa Ibrani itu Allah yang perkasa, akan lahir di Mika 5 ayat 1. Di Mika 5 ayat 1 sudah dipersiapkan. Jadi tidak heran lagi apabila waktu dia lahir, ya, para pemuka agama, nabi-nabi sudah tahu. Jadi tidak ada yang heran lagi apabila sudah membaca kitab-kitab Yesaya, Yeremia, Yeskel, Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadya, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Zefana, Hagai, Maleaki. Ada banyak di situ disebutkan tentang kelahiran
sekalipun memang hanya disinggung sedikit, ada yang menyinggung banyak tentang rencana kelahiran daripada Yesus Kristus. Silakan baca ayat 1. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Yang keras sekali lagi biar kita resapi, ini ayat sering kalau kita liturgi dulu, anak-anak ya, sering dikasih ya ibu-ibu ya, dan saya pernah juga dapat ayat ini. 3 ya. Diulangi sekali lagi yang keras. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Ini kita renungkan sejak permulaannya. Permulaannya itu tidak ada awalnya dia. Tidak berawal dan tidak berakhir. Padahal dia belum lahir. Tak sanggup kita memikirkan itu apa maksudnya. Orang dia lahir 2000 tahun yang lalu. Tetapi kok dikatakan di sini, ya, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Nah ini, iman seseorang meyakini ayat ini apa maksudnya? Bahwa dia bukan sekedar tahun 2000 itu ada, sebelum tahun 2000, sebelum dia ada di dalam diri manusia, dia sudah ada. Amin. Di mana dia? Apa jawaban saudara? Di mana dia? Di mana? Sebelum tahun 2000, katanya di sini sejak purbakala dia sudah ada. Padahal kita yakini tahun Masehi ada tahun 2000 tahun yang lalu. Terus di mana dia? Di dalam diri Bapaknya, Allah Bapa kita, Elohim. Karena dia lah yang datang itu. Ibana doro dibagas jolmai. Tudos serupani jolmai ibana ro. Dia datang dalam rupa manusia. Jadi Yesus itu sebagai manusia memang tahun 2000 dia datang dalam rupa manusia. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Yohanes 1. Itu sering kita baca. Jadi firman itu Allah, Allah itu firman. Elohim itu Allah, firman, dan firman itu Elohim. Itu kepribadian Allah, Elohim kita. Jadi kalaupun dia datang 2000 tahun yang lalu, ya, zaman Masehi, permulaan zaman Masehi, bukan berarti dari situ permulaannya. Kitab Yesaya ini, saya tidak tahu persis ini. Ini sebelum Masehi sudah ada kitab Yesaya. Sebelum Yesus Kristus lahir sudah ada kitab ini. Sudah? Kalau berbicara tentang Yesus Kristus sebagai manusia, baru kita lihat dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ya di situ. Kalau di kitab Perjanjian Lama hanya disebut Raja Damai. Di Perjanjian Lama memang sudah dikatakan Yesus ma baing warna, kata Yesuslah engkau berikan namanya. Itu sudah dikatakan di situ. Nah, tetapi wujud sebagai manusia baru di kitab-kitab Injil. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Para Rasul, sampai surat-surat Rasul Paulus, sampai di Wahyu. Itu sudah zaman dia sebagai manusia ada. Nah, sekarang menjadi pertanyaan bagi kita, kan? Apa gunanya dia datang? Kenapa dia harus datang dalam wujud, dalam rupa manusia? Karena firman Tuhan sudah berkata, manusia sudah hilang kemuliaannya, manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Dan karena dosa ini melahirkan maut, manusia tidak akan bisa lagi mewarisi daripada milik kekayaan Allah Bapa itu. Kita harus mewarisi neraka
yang memang itulah upah maut, yaitu kematian. Agar manusia ini bisa terselamatkan, datanglah dia dalam kehinaan. Ya, datang dia dalam kehinaan, bahkan lahir di kandang domba. Ya, dalam keadaan kesusahan, bahkan menderita, mati dan dikuburkan. Asli mati dan dikuburkan. Dan kematiannya diminta untuk kita harus sama dengan kematiannya, agar kita sama dengan kebangkitannya. Jangan hanya manusia mengharapkan nilai arti kebangkitannya, tapi tidak mau mati bersama-sama dengan kematian Yesus Kristus. Inilah ego manusia sampai sekarang ini. Jadi saya mau katakan kepada saudara-saudara dan saya lewat firman Tuhan saat ini yang kita renungkan. Ya, dia datang untuk berdamai. Seharusnya dia udah mengutuki, bahkan membinasakan manusia itu. Manusia tidak sanggup lagi berkomunikasi dengan dia, berseru, bahkan korban-korban bakaran pun tidak diterima lagi, oleh karena sudah najis dan kotor. Ya, sudah menyembah Baal, menyembah dua Tuhan atau lebih dari dua Tuhan. Maka datanglah dia dalam rupa manusia, agar menyampaikan kebenaran itu tersampaikan kepada manusia secara jasmani dan rohani. Dan kubur kosong membuktikan bahwa dia hidup, yang sering kita nyanyikan. Inilah membuktikan apa yang sudah disuratkan oleh kitab-kitab perjanjian lama, perkataan Nabi. Dia akan menderita dan mati dan dikuburkan, tetapi bangkit dari kematian dan naik ke surga. Dan dia kelak akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Dan inilah iman percaya kita sampai sekarang ini tidak bisa dikotak-katik. Ya, iman percaya kita untuk mengatakan itu seperti pengakuan iman rasuli yang sering kita sebutkan kalau beribadah. Ya, semua tercover di situ pengakuan iman rasuli bahwa dia lahir, mati, dikuburkan, bangkit dan naik ke surga, dan dia akan datang lagi untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Buka Yesaya 61. Coba baca ayat 1. Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, Dia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Ya, ini dikatakan kehadirannya. Buat apa dia akan datang ke dunia ini? Ya, terlalu lama saya ulangi lagi. Semua sudah kita dengar, termasuk membebaskan orang-orang yang teraniaya, ya, menyembuhkan segala sakit penyakit dan sebagainya. Di baliknya ini, dia mengharapkan kita menjadi apa? Setelah dia mau membebaskan segala yang sudah dibaca dalam ayat 1 ini, dia minta kita mau jadi apa? Ya, silakan baca di ayat yang ke-3 terakhir. Ayat 3 yang terakhir, supaya yang keras. Supaya orang menyebutkan mereka pohon terbatin kebenaran, tanaman Tuhan, untuk memperlihatkan keagungannya. Ini yang diminta sama kita, menjadi pohon terbantin kebenaran. Ingat ini, saya pertama ngomong ini ya. Pertama kita diminta menjadi pohon terbantin kebenaran. Ini istilah Bible yang ada juga di ayat lain, ada istilah pohon terbantin kebenaran ini. Boleh kita lihat di Mazmur 1 ya. Di situ ada di sana seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air ya. Jadi orang-orang yang boleh melakukan kebajikan dan kebenaran, kalau di Mazmur 1 itu adalah seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buah pada yang tidak layu daunnya, yang menghasilkan buah pada musimnya, ya kan? Nah, ini diminta seperti kita, dan termasuk di dalam Yohanes 15 di sini kita diminta seperti pohon anggur ya, yang benar, yaitu ranting yang menghasilkan buah.
Ya, ada di Yohanes 15. Ya. Jadi bukan sekedar kita ada di dalam pokok anggur itu, tetapi kita menjadi ranting-ranting yang berbuah. Ya, bukan ranting yang kering, yang tidak berbuah, yang nantinya akan dipotong dan dibakar di dalam api. Ya. Kita buka Yesaya 62. Jumpa ayat 6 bisa dibaca dengan keras. Atau ayat 1 aja lah. 62 ayat 1. Oleh karena Sion, aku tidak dapat berdiam diri, dan oleh karena Yerusalem, aku tidak akan tinggal tenang, sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya, dan keselamatannya menyala seperti sumur. Cobalah. Ini diibaratkan kepada kita zaman perjanjian baru. Ya. Jangan sampai sumbu itu padam. Jangan sampai sumbu itu padam. Ya. Dia akan membebat bulu yang patah itu. Ya. Bulu yang patah dibebatnya menjadi bulu yang kokoh, tidak patah tebu. Tidak patah arang. Ya. Jadi sumbu tidak akan dipadamkan, tetapi menjadi bersinar. Di mana dikatakan di dalam Yesaya 1 ini, oleh karena Sion aku tidak dapat berdiam diri, dan oleh karena Yerusalem aku tidak akan tinggal tenang. Ini artinya Sion dan Yerusalem ini adalah orang-orang yang dikasihi sebelumnya, tetapi Sion dan Yerusalem sudah laknat. Di Sion dan Yerusalem, putri-putri Yerusalem sudah putri-putri pelacur. Nanti terlalu panjang kalau saya kasih di sini ayat-ayatnya yang menjengkelkan hati Tuhan. Ya, anak laki-laki di Sion sudah anak-anak yang gigolo. Di Yerusalem putri-putrinya sudah jadi pelacur-pelacur dan penyembah-penyembah berhala. Gara-gara inilah Tuhan mau datang. Aku tidak akan diam melihat itu. Yang tadinya aku sudah memberikan perjanjianku kepada mereka. Tatkala mereka sudah melanggar aku memperbaharuinya. Dengan aku akan datang. Ya, tatkala dia ngomong itu, dia dalam rupa Roh Allah Bapa. Bukan Yesus Kristus yang berbicara waktu itu. Nah, setelah dia lahir, barulah Yesus mengingatkan bagaimana perkataan kitab-kitab dari perjanjian lama. Mengapa engkau terheran-heran tatkala aku berbicara? Ya, kan banyak orang bertanya, dengan kuasa apa engkau melakukan ini? Bertanya kepada Yesus Kristus. Tetapi apa katanya? Ini sudah tertulis di dalam perjanjian lama, nubuatan-nubuatan para nabi yang sudah digenapi. Jadi tidak heran bahwa Tuhan kita nantinya juga akan datang. Dalam iman percaya kita ini akan terjadi. Ready or not, Jesus is Kami. apa yang betul? Ready or not, Jesus is. Iya, kok diam yang sini tadi? Ready or not, Jesus is coming. Datang. Percaya atau tidak, dia segera datang. Itu sering ada di stiker itu. Ya, di stiker di Alkitab ditaruh di situ, dia akan datang. Jadi tidak panjang khotbah saya. Ya, tanda-tanda akhir zaman sekarang ini sudah nampak. Jadi jangan pernah takut lagi mati. Ya, semakin orang menjaga nyawanya, semakin kehilangan nyawanya. Semakin orang mencari kekayaan, semakin miskin. Ini orang dunia akan mengatakan itu orang tolol katanya. Ya, Tuhan sudah katakan itu. Engkau akan mendapatkan nyawamu, ya, jika engkau tidak pelihara. Engkau akan kehilangan jika engkau semakin mencari. Artinya kita memakai akal pikiran kita, bukan memakai daripada firman Tuhan. Secara akali memang orang yang bekerjalah makan, ya. Tetapi yang dimaksud di sini adalah orang mengandalkan kekuatannya untuk bekerja siang malam. Tidak pernah lagi merenungkan firman Tuhan. Ya, sekaya apapun engkau miliki kekayaanmu, kau tetap merasa
miskin dan tidak pernah merasa kaya, tidak pernah merasa cukup. Maka itu saya heran kalau ada mau jadi caleg, kalau ada mau jadi birokrat yang mengeluarkan puluhan miliar bahkan ratusan miliar. Ya Tuhan, jangankan 1 miliar, ya ratusan juta aja duit saya sudah saya bikin itu warkop atau warung sate udah kaya raya saya. Mau mengeluarkan puluhan miliar bahkan ratusan miliar padahal belum tentu menang. Saya heran, ya. Tetapi akhirnya banyak yang gila. Kalau dia gila ya, bahkan ada tetangga saya, nggak usah saya sebut, sekarang ini apa? Tidak bisa dibayar hutangnya untuk menjadi bupati. Ya. Dikejar-kejar orang. Ya, ada 2 tetangga saya itu. Ya, betul sampai sekarang menderita. Saya heran melihat seperti ini. Makanya dikatakan kalau mengejar kekayaan dia semakin dia miskin. Padahal dia sudah kaya sebetulnya. Ya, mau digandakan lagi, tidak puas dengan itu, akhirnya apa? Ke laut, tu lobang. Jadi kita bersyukurlah, ya. Kalau kita sudah mendapatkan firman yang hidup adalah engkau akan kehilangan nyawamu kalau engkau jaga. Tapi berbahagialah orang yang ke-8 tadi apa? Matius 5 ayat yang ke-10, baca di situ. Matius 5 ayat yang ke-10 itu ucapan bahagia yang ke-8. Ayat yang ke-10 itu yang ke-8. Ayat yang keras. Bahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, Ya. karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. 2 kali dikatakan siapa yang memiliki kerajaan sorga. Yang pertama di ayat yang ke-4, berbahagialah orang miskin di hadapan Allah karena mereka yang punya kerajaan sorga. Dan yang kedua, ucapan sekali lagi, Bahagialah orang yang dianiaya. iya, orang yang dianiaya, orang yang kehilangan nyawanya, sama itu. Di ayat yang ke-11, bacakan lagi. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Iya, sampai mati ya, kita akan mendapatkan itu dan tidak akan kehilangan itu. Ya, dia akan pelihara kita. Ya, Mazmur 121 ya. Ya. Dia pelihara kita. Jalan kita diatur, bahkan nyawa kita diselamatkan dari segala kecelakaan dan nyawa kita dipelihara. Ayat 6 kalau saya tidak salah itu. 121 ayat 6. Ya. Jadi jangan takut. Ya, termasuk saya di sini, puji Tuhan lah, saya tidak mencari muka sama saudara-saudara. Banyak sekali orang takut. Jangankan ke sini. Ya. Video Anda yang pernah ditonton, mereka itu tidak pakai masker. Kok berani kali Pak Pendeta ke situ? Saya tidak pernah menjaga nyawa saya. Walaupun saya tetap pakai perlindungan. Ya, tidak saya rangkul-rangkul orang, enggak. Tetap juga salam Covid. Ya. Ya kalau tidak biasanya kau cipika-cipiku. Saya biasanya orang begitu. Ya ini tetap kita jaga. Ya artinya ya kalaupun akhirnya saya tertular karena Covid dalam pelayanan, ya saya serahkan sama dia. Ya, sudah. Karena mati cukup sekali. Bukan saya tidak ada harta saya. Bukan saya takut matilah saya nanti saya tidak nikmati harta saya, tidak. Ya. Kekayaan saya memang tidak sampai belasan miliar. Ya. Hanya hitungan ya kurang lebih lah di bawah 10 M adalah harta saya. Ya. Udah cukup. Ya, adalah di atas 7 M adalah kalau dikumpul-kumpul. Tidak takut saya itu. Ya. Tidak takut saya kehilangan itu. Bagaimana saya mencicipi ini? Anak saya hanya 3. Ya, tahun depan sudah selesai 1, yang kedua perempuan sedang baru kuliah, yang ketiga tahun depan mau kuliah. Semuanya sudah ada itu. Makanya saya tidak peduli waktu saya berikan di sini. Biasanya saya habis dari sini ke Polrestabes lagi. Sekarang Polrestabes lebih rapat dari sini. Bayangkan ini. Lebih rapat dari sini, di situ orang-orang saudara kita. Makanya saya belum bisa masuk di situ. Paling banyak di sini. 3 kali dari sini nanti lebih kalau beribadah. Jadi bayangkanlah sampai sekarang belum bisa saya masuk. Dulu jadwal saya 2 kali juga seminggu di sana, sama seperti ini. Belum lagi saya keluar kota, ya terlalu banyak waktu saya.
Minggunya saya juga khotbah di PGI. Habis dari sini Polrestabes PGI. Coba. Tidak sempat lagi saya berminggu secara jemaat. Saya ada gereja saya. Gereja saya HKI, Kuria Kristen Indonesia. Tapi saya sebagai jemaat biasa. Ya, ada mempersoalkan saya. Kenapa Daniel Parde itu bisa khotbah? Oh, begini kata Ipurus. Dia itu ada tohonannya. Di sini dia jemaat biasa. Dia ada tohonannya yaitu tohonan saya di YPPII, Yayasan Pusat Pekabaran Injil Indonesia, yang saudara sering mungkin dengar, yaitu di Kota Batu Malang. Ya, itu saya dapatkan tahun 79, mendekati tahun 80. Dan saya mendapat tohonan lagi dari Evangelisasi Ekumene Indonesia tahun 87. Penabalannya sama berdasarkan Mazmur 28 itu, ya. Amanat Yesus Kristus dalam Mazmur 28 Matius 28 ayat 18 sampai 20, ya. Ini yang saya rindukan kepada saudara-saudara. Suatu saat saudara ditabalkan berdasarkan Matius 28 ayat 18-20. Ya, tidak usah saudara dapat gelar STH, MTH, doktor teologi, tidak.